kasih tahu atau nasihat gitu. Oke, siap. Berarti menurut teman-teman tidak ya mendisiplinkan siswa ya kalau diberikan sebuah hukuman. Yang kedua, apakah menurut teman-teman pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi atau semangat belajar siswa? Gak apa-apa, bisa menurut teman-teman saja. Pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi untuk ataupun semangat siswa dalam belajar? Bisa, asal hadiahnya itu nggak yang mewah-mewah banget, kayak ya sekiranya sekedar tujuan itu masih bisa untuk menyemangatkan siswa anak-anak. Oke, siap. Yang ketiga, apakah menurut teman-teman guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Nah, di sini kan kata kuncinya adalah apakah guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Oke. Selanjutnya, apakah menurut teman-teman guru itu berperan sebagai teman untuk siswa? Oke. Nah, dari pertanyaan di sinilah saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu budaya positif. Ya, selanjutnya di sini dari pertanyaan tadi yang telah kita bacakan sama-sama, terus teman-teman sudah memberikan umpan baliknya dari pertanyaan tersebut. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Salah satunya yaitu perwujudan dari visi yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada teman-teman, teman-teman tahu nggak sih apa itu budaya positif? Bisa diberikan salah satu contohnya saja. Budaya positif. Nah, atau yang ini kita sering lakukan kepada anak-anak. Kayak doa pagi. Boleh juga doa pagi. Terus ada lagi? Nah, di situ ada yang nilai-nilai kebajikan. Ya. Ulang sama teman? Boleh. Apalagi? Iya, tentang budaya positif yang harus kita terapkan kepada anak-anak atau peserta didik kita. Iya, boleh. Ya, adanya doa sebelum dan sesudah kegiatan, terus mengucapkan sopan santun, ya, itu juga bisa masuk di sini. Di sini saya akan memaparkan tentang modul budaya positif itu terkait. Di sini saya akan memaparkan ada 7. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, menurut teman-teman sini mana kan yang paling menarik? Dari ketujuhnya, yang buat teman-teman jadi rasa penasarannya muncul. Ada dari ketujuhnya, karena nanti saya akan bahas tuntas 7 modul atau 7 konsep dalam budaya positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, boleh. Posisi kontrol dulu ya. Paling menarik keyakinan kelas, ya. Karena sini kita akan tuntaskan ya dari ke-7 konsep tentang budaya positif. Nah, di sini cobalah buka. Di sini ada kita akan praktek ya teman-teman ya. Adalah A. Tugas Anda adalah mengepal tangan Anda di sini. Boleh mengepal tangan Anda. Boleh bersama-sama. Nah, mungkin dari salah satu atau keduanya bisa mencoba untuk membuka tangan si B. Ya, boleh dengan cara ini, menghardik, boleh. Dengan cara memaksa, boleh. Dengan cara mengiming-iming, boleh. Nah, tugas si A ini silakan mempertahankan kepalan tangannya, boleh dua-duanya atau boleh satu-satunya atau satu tangan saja.
Ya, silakan dibuka dengan cara dipaksa boleh, dengan dimarahi, dengan menggoda boleh. Tetapi Anda mempertahankan si B ini mencoba untuk membukanya. Ayo kita praktek dalam waktu 10 detik saja. Oke, kita mulai yuk. Silakan siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B, boleh berhadapan begitu bersama-sama. Oke, boleh. Dengan cara berteriak, mau dipertahankan kah kepala tangannya, mau dibuka, boleh kepala tangannya. Ayo kita coba 1, 2, 3. Oke, mau dibuka, mau ditutup. Ayo dengan cara, boleh dengan cara digoda, dikritik, di menawari ini, boleh dengan segala macam cara itu. Oke, kita waktu 10 detik ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dapat tahu kita. Nah, dari praktek tadi, kira-kira kepala tangannya terbuka nggak? Tidak. Tidak terbuka ya? Tangannya kuat. Karena kepalanya tangannya kuat. Yang saya ingin pertanyakan, kenapa tidak dibuka kepala tangannya? Pasti kita mempunyai alasan untuk mempertahankan kepala tangan kita. Boleh diceritakan mengapa tadi dipertahankan tidak mau dibuka kepalanya? Harus butuh rayuan. Mungkin tangannya berharga ya, karena sampai dipertahankan tidak mau sampai dibuka kepala tangannya. Nah, dari cerita yang telah kita lakukan bersama dengan praktek tadi, nah begitu juga dengan kita. Di sini ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, di sini ada guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika tidak ada kemauan. Harus ada dorongan sendiri dari murid tersebut. Seperti kepala tangan tadi, dia termasuk tidak kita paksa bagaimanapun caranya, dia tidak akan mau membuka kepala tangan itu, kecuali ada dorongan dalam dirinya bahwa saya mau membuka. Atau mungkin tadi karena saya kasihan, saya buka kepalanya. Tetapi kan itu dari dalam diri kita, tidak ada dengan rayuan, tidak ada dengan marah-marah, dengan cara paksaan, tidak ada. Nah, begitu juga seorang murid itu tidak bisa kita kontrol jika tidak ada kemauan dari murid tersebut. Yang kedua yaitu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat yang sehat, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya sendiri. Ya, jadi di sini kita selalu memberi nasihat-nasihat. Jadi kalau murid itu tidak dinasihati terus setiap hari, dia akan melakukan terus. Tetapi kalau saat kita diamkan, dia bukan, karena sudah ketergantungan tadi dengan nasihat-nasihat kita. Yang ketiga yaitu kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik orang supaya, saya kritik orang itu supaya seperti itu ya. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Dan kritikan itu seharusnya membangun, bukan malah
Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid tadi ya. Jadi tadi kita tidak bisa ya mengontrol murid harus mengikuti kemauan kita. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi penguatan kompetensinya dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah yang kita akan bahas ya. Sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, inilah yang kita akan kembangkan pada anak didik kita sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya di sini tadi disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa iming-iming, tanpa sogokan, tanpa ancaman, ya. Berarti ada dorongan ya. Disiplin positif di sini adalah kita mendorong, bukan memberikan iming-iming, hukuman, sogokan ataupun ancaman. Dari disiplin positif tentunya untuk membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua anak terkait harapan, ekspektasi ataupun aturan dalam batasan. Dan di sini tentu saja disiplin positif tadi ada dorongan. Jika sudah ada dorongan dalam diri seseorang, tentunya dalam komunikasi yang sehat itu akan lebih mudah ya. Mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidupnya, meningkatkan kompetensi kepercayaan diri anak untuk menghadapi sebuah tantangan. Tentunya tantangan ini ya untuk masa depannya ya. Membentuk karakter anak yang berempati, sopan, dan saling menghargai. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini dalam bentuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin di sini dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di sini jika tidak ada kata disiplin ini, mungkin kita berpatok pada sebuah aturan. Mungkin kita berpikir, oh kita harus disiplin karena sudah ada aturan, makanya kita harus disiplin. Dalam konteks pemikiran kita seperti itu. Nah, sebetulnya disiplin di sini tidak seperti itu, bukan berupa aturan, tetapi dorongan yang ada dalam diri anak itu motivasinya muncul dari dalam dirinya, bukan dari eksternal atau dari orang lain. Disinilah teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, contohnya apabila apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya, karena sudah ada ini tidak nyaman, dia menghindari hukuman, berarti masih ada dorongan dari luar karena takut dihukum tadi ya. Nah, di sini ada masih dorongan dari luar untuk mendapatkan imbalan, iming-iming. Jika anak ingin mendapatkan imbalan, makanya dia ingin melakukan aturan itu tadi karena masih ada motivasi dari luar juga. Tetapi disinilah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Wah, berarti sini sudah muncul dalam dirinya sendiri, tanpa harus disuruh, tanpa harus ada dipaksa. Itu sudah muncul dari dalam dirinya, yaitu internalnya dia sendiri yang sudah contohnya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini ya. Nah, contohnya gini, saya muncul ketika ada sampah, anak-anak ngambil, ya sudah tidak disuruh, tanpa disuruh dia mengambil sendiri. Dia tahu membuang sampah itu ada di kotak sampah, berarti dia tanpa disuruh sudah melakukan itu. Nah, di sini hukuman dan penghargaan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, contoh di sini hukuman, murid anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Dia dapat dihukum, akhirnya dia menyembunyikanlah sebuah kesalahannya dia. Tapi kalau konsekuensi, murid tidak belajar taat aturan. Kalau restitusi, murid dapat memecahkan masalahnya. Nah, di situ ya. Di sini juga ada contohnya, beberapa contoh mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, terus mencoba mengontrol dengan pengingatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ini ada contohnya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih itu hukuman?
tiba-tiba datang terlambat, biasanya gitu. Kalau anak SMP atau datang terlambat dia dihukum entah berapa hari, ya kan? Seperti itu. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah, konsekuensi di sini biasanya udah peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang membuat bahwa hari ini mungkin ada hari ini anak-anak memakai baju biru, ternyata ada yang pakai baju olahraga. Mungkin dari pihak sekolah bahwa jika kamu pakai baju olahraga nanti akan kena hukuman, seperti itu ya. Itu peraturan konsekuensi itu di peraturan yang dibuat oleh sekolah. Tetapi restitusi di sini anak memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, restitusi di sinilah nanti yang akan kita bahas. Ini kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswanya. Oke. Nah, saya mau tanya kepada teman-teman. Menurut teman-teman tadi ada konsekuensi, ada hukuman. Konsekuensi dan hukuman saja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut teman-teman ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ada yang hukuman. Oke. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya sih suruh lepas nih ya. Anak suruh lepas, tidak boleh memakai sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam karena peraturannya itu sekolah hari itu harus memakai sepatu hitam. Konsekuensinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ya, karena hukuman ya. Hukuman di sini. Saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi, gitu kan? Hukuman. Lari mengelilingi. Hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Menggantikan kertas karena ini hukuman ini menggantikan kertas itu termasuk konsekuensi karena dia harus berupa fisik ya. Kalau hukuman itu biasanya berupa fisik, tapi kalau tidak berupa fisik. Membersihkan tumpahan, konsekuensi. Murid sepatu tidak boleh kayak ini. Suruh lepas sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitamnya. Suruh tidak menggunakan sepatu, itu hukuman. Di sini lari mengelilingi basket 2 kali kenapa konsekuensi? Karena sini sudah ada aturan dari guru PJOK-nya, ya kan? Berarti kesepakatan itu sudah dibuat dengan muridnya tadi. Tetapi di sini bilang kalau ada yang terlambat besok 10 menit, bapak suruh lari keliling lapangan, itu sudah konsekuensi karena anak sudah mengetahui seperti itu. Selanjutnya nih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi itu ya sesuatu yang sudah harus terjadi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Balik ya konsekuensi dengan hukuman itu. Paksaan, harusnya bukan paksaan, ada stimulasi dari guru, terus anak-anak memberikan tanggapannya. Tuh, seperti itu. Inilah contoh-contoh dari perbedaan hukuman dan
berarti kontrol guru ke restitusi. Nih, 5 kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Inilah posisi kontrol guru. Di sini penghukum tentunya kadang-kadang guru suka memberi hukuman seperti tadi contohnya tidak menggunakan sepatu hitam dihukum gitu ya. Pembuat rasa bersalah, ini sebetulnya kita pakai semuanya, tetapi kita lebih nanti yang kemana, gurunya kemana seperti itu ya. Pembuat rasa bersalah, contohnya kamu nggak kasihan kan sama bu guru ini, kamu terus sudah melakukan itu, contohnya buang sampah sembarangan kan, karena nggak menjaga kebersihan ya. Terus kadang-kadang anak terus bilang seperti itu, nanti kalau ada teman buku kelas gara-gara sampahmu seperti ini kan anak jadi minder langsung seperti itu. Teman biasanya kita bilang, ayo dong kerjakan tugasnya, nggak kasih kita sama guru ini udah capek loh ngajarin kerja, dan seperti itu ya. Kalau pemantau ini kalau pemantau itu seperti pengawas gitu, siapa gitu ya. Kalau manajer inilah yang nanti kita akan lakukan. Sebetulnya posisi manajer itu sebagai apa? Manajer itu seperti apa? Manajer itu kita ketika anak mau melakukan sebuah kesalahan itu kita bukan mencari solusinya, tetapi bagaimana kita membantu supaya anak itu tahu bagaimana memecahkan solusi atau dari permasalahannya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya hukuman nih, sebagai contohnya. Hukuman itu apa sih? Seorang guru biasanya menggunakan hukuman fisik, verbal maupun non-verbal. Verbal itu fisiknya bisa fisik, non-verbal itu ucapan ya. Verbal, non-verbalnya itu. Orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas kamu kalau nggak lakukan, kamu ini selalu saja buat salah. Itu contoh-contoh dari guru sebagai penghukum ya. Nah di sini nadanya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jari-jarinya menunjuk-nunjuk, menghardik gitu ya. Itu adalah posisi guru yang sebagai penghukum. Nah, seharusnya di sini tidak seperti itu. Sebenarnya tanyakanlah pada diri anak bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang lambat. Nah, ketika dihardik seperti itu, kemungkinan murid tidak akan, pasti murid akan marah. Dia mempunyai dendam kepada guru tersebut karena sudah ditunjuk, dihardik, ya, dengan mata melotot tadi, dengan tunjuk-tunjuk jari seperti itu ya. Murid akan menjadi pendendam, marah, dan bersifat agresif. Pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah. Biasanya kalau sudah kita panggil anaknya, ibu sangat kecewa loh sama kamu hari ini. Kenapa sih kamu hari ini mukul-mukul? Kenapa sih hari ini kamu kok nendang-nendang teman? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Nah itu kan dia dengan lembut tapi dengan keheningan, biasanya dipanggil seperti itu. Nah pembuat rasa bersalah ini nada suaranya lemes, halus, sedih, bahasa tubuhnya lesu pada anak seperti itu. Contohnya, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji loh dengan ibu tidak akan terlambat lagi atau tidak akan memukul lagi. Ibu sangat kecewa sama kamu. Nah di sini kan hasilnya anak akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya atau pak gurunya. Murid akan merasa lebih menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup lagi membahagiakan orang lain. Ini contoh. Teman, dan biasanya kita seperti teman ini. Tidak akan posisi teman itu guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Contohnya, ayo bantulah ibu demi ibu ya. Ayo ingat kamu tidak tahu bantuan ibu sampai sama kamu apa seperti itu. Nah biasanya di sini guru itu
sampai tugasnya selesai. Seperti itu. Kalau manajer, guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar lebih menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, di sini contohnya, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu jadi di sini guru ini lebih ke bukan mencari solusi, tetapi anak nanti akan mencari solusinya sendiri dari apa yang telah dia lakukan, dari kesalahan apa yang dia lakukan. Nah, hanya kita memancing, kita memberikan kata pemantik saja, seperti itu. Ini contohnya, ini manajer, ya, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tuanya. Murid sudah mengetahui apa, dia sudah tahu apa yang dia lakukan dan apa yang harus dia perbaiki. Ini sebagai manajer. Nah, sini bisa contoh penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, pertanyaan deh, bisa dilihat ya, penghukum seperti apa? Tuh, kalau membuat rasa bersalah itu dia kalau penghukum lebih menghardik, kalau membuat rasa bersalah itu lebih ceramah, kalau teman itu sering membuat alasan-alasan untuk muridnya, kalau pemantau itu menghitung dan mengukur dari apa yang telah dilakukan anak. Terus kalau manajer ini kita hanya mengajukan pertanyaan saja. Jadi nanti anak tahu apa yang harus dia lakukan. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu, ini apa ini? Pemantau, manajer, penghukum, ya. Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya lo kecewa sama kamu. Itu kira-kira lebih kemana? Penghukum, rasa bersalah, pemantau atau manajer. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya lo kecewa nggak sama kamu? Kalau kata kecewa berarti lebih ke rasa bersalah kan? Rasa ceramah, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini lebih ke mana ini? Pemantau atau penghukum? Karena dia sudah menghardik tadi. Kamu tidak pernah. Di sini kan ada kata kuncinya. Kecewa sekali, tidak pernah. Berarti apa yang dilakukan anak itu selalu salah. Terus melakukan demi ibu. Ayolah, lakukan dong demi ibu. Nah, itu lebih kemana? Lebih ke teman ya. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini ada deh stiker bintang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu ada dorongan dari ibu gurunya. Terus lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat jawabannya. Tuh. Kamu tidak pernah berarti apa yang dilakukan oleh anak selalu salah. Berarti dia sebagai penghukum. Ayolah teman, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau ya. Inilah yang harus kita kejar di kata-kata manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita kasih pertanyaan. Jadi anak nanti yang mencari solusi dari apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini materi selanjutnya. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau bertahan hidup ini itu lebih ke sandal, papan, tangan, gitu ya. Kalau kasih sayang berarti dia butuh perhatian. Kalau kebebasan contohnya dalam suatu kegiatan dia merasa bosan, dia kepingin memilih kegiatan yang lain, dia kan bebas ya. Selanjutnya kesenangan, contohnya dia temannya lagi iseng nih, lagi mewarnai, tiba-tiba dia coret-coret, itu kan demi kesenangannya dia sendiri. Nah, kalau penguasaan, contohnya aku loh bisa, dia loh nggak bisa. Nah, dia penguasa berarti dia ingin diakui, seperti itu ya. Nih, contoh, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Nah, seperti ini ya. Tuh, ini
sebagai apa? Contoh, apabila jawaban Agus karena dia lapar, berarti dia kebutuhan yang harus dia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup, karena dia butuh makan, lapar ya. Kalau jika Agus jawabannya karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima yang dibutuhkan oleh Agus. Selanjutnya, jika jawaban Agus adalah merasa hebat, saya loh hebat, teman-teman saya jadi takut dia sebagai penguasaan, dia ingin diakui bahwa dia hebat. Selanjutnya, apabila Agus merasa bosan, tadi itu bekal makannya itu aja, nah dia butuh kebebasan, menu varian baru yang dia butuhkan. Apabila jawaban Agus karena iseng aja, berarti itu kan kesenangan dia. Dia merasa puas sudah ngiselin temannya ya. Itu contohnya. Selanjutnya, dunia berkualitas. Ini apa sih dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu harapan yang ada, impian-impian teman-teman yang benar-benar ada di benak teman-teman. Contohnya seperti ini. Siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Boleh sebutkan satu? Siapa yang paling penting dalam hidup Anda? Orang tua. Siapa lagi? Anak. Ya. Inilah nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup. Nilai kebajikan tadi seperti tadi sisi positif ya. Mungkin nilai kebajikan, saya ini yang paling terpenting dalam hidup saya adalah kejujuran. Yang penting dalam hidup saya adalah kedisiplinan, ataupun saya nilai kebajikan dalam hidup saya yang terpenting adalah kebersamaan. Seperti itu ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda? Jika Anda seorang yang ideal, karakter apa yang ingin ada dalam diri Anda? Karakternya bisa mungkin karakter itu sifat apa yang apa? Penyabar, bisa ya, sifat itu maksud penyabar ya. Saya kalau menjadi orang ideal, saya harus lebih sabar. Boleh. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan saat ini? Anda sudah sampai di titik mana? Apa yang saya dengan ini loh, saya sekarang sudah menjadi guru, saya bangga menjadi guru. Ya, saya bangga sudah mendidik anak-anak. Itu boleh. Nah, ini apa pekerjaan ideal yang bagi Anda saat ini? Pekerjaan sekarang guru, benar ya. Ceritakan bagian pekerjaan hidup Anda di mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda. Nah, seperti tadi kurang lebih ini jawaban dari yang ini ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Dari segala sesuatu, manakah yang paling bermakna? Ada pekerjaan, ada kesehatan, ada itu contohnya ya. Mungkin saat ini yang sangat-sangat bermakna dalam hidup kita adalah kesehatan. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan segala. Percuma kita banyak uang, percuma kita jadi orang sukses tapi sakit-sakitan, nggak menikmati itu dengan sehat, ya kan? Yang paling bermakna menurut saya dalam hidup saya adalah sebuah kesehatan. Ya, kita percuma
belajar, kita sudah nih, kita ajak anak buat peraturan kelas. Dalam kelas nggak boleh apa yang harus kita taati. Kita buat kesepakatan bersama. Jadi ketika anak melanggar, dia tahu hari ini dia habis makan jajan, sembunyikan sampahnya di bawah meja. Kita cukup kasih tahu loh, kan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Nah, oh, apa ya Bu? Coba dilihat keyakinan apa yang sudah dilanggar. Oh, ternyata saya buang sampah sembarang. Loh, keyakinan kita sudah buat loh, keyakinan apa? Oh iya, buang sampah di dalam tempat sampah. Cukup seperti itu, karena keyakinan sudah dibuat bersama, gitu kan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus pakai helm? Ayo. Mengapa menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus pakai helm? Untuk keamanan. Oke, untuk keamanan, untuk keselamatan, ya kan? Keamanan apa? Keamanan dari keselamatan ketika kita terjadi musibah, helm itu insya Allah dapat melindungi kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini waktu COVID. COVID ini ya, supaya tubuh tidak tertular dengan yang terdampak COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus sedang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini tidak boleh terlambat peraturannya, karena sudah ditentukan peraturannya itu bahwa jam 8 kegiatan pelatihan sudah dimulai. Nah, seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seharusnya makanya di sini bukanlah peraturan tetapi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu ada dorongan dalam diri kita, tapi kalau peraturan tidak. Contoh tidak pakai helm, oh saya takut ditilang. Itu kan dorongan dari luar kan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Saya malu kalau saya datang lambat pelatihan teman-teman datang. Itu ada dorongan dari luar seperti itu. Selanjutnya nih keyakinan kelas. Tuh yang tunggu-tunggu. Keyakinan kelas nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Tuh. Lepas dari latar belakang suku, tidak membedakan suku, agama, ras, bahasa, atau manapun. Inilah keyakinan kelas. Nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati bersama. Menurut Gozen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan ini ya. Tadi kalau ada keyakinan sudah dalam diri, insya Allah apapun yang kita lakukan itu tidak ada dorongan dari luar lagi, sudah dari yakin dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ini bebas ya berarti. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, ini saya baca. Nih, semua warga kelas sebaiknya mengikuti kontribusi dalam membuat keyakinan atau kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kita bisa nih kalau anak SMP enak tuh buatnya, kita kasih aja. Yuk kita buat peraturan kelas. Dia satu tahu keyakinan apa, dia menurut kita dirinya sendiri seperti apa, seperti itu kan. Oh saya tidak boleh terlambat, oke, kasih kertas mereka nulis sendiri. Tapi kalau anak TK mungkin kita pancing dulu dengan gambar-gambar, mereka suruh milih. Kita buat mana baik, mana tidak. Kita pilihkan mereka bilang boleh nggak tidur dalam kelas? Nggak boleh Bu. Kita simpulkan.
hanya contoh kecil. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Tuh, tadi sudah ya. Nilai kebajikan isi. Oh, saya salahnya kembali. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Iya. Nggak perlu lagi kita, ayo kembalikan tuh bukunya. Nggak usah. Anak sudah tahu. Kayak gitu. Kalau sudah habis menggunakan mainan, gimana? Dibereskan, Bu. Ya, berarti dia sudah masuk ke tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, di sini menghormati orang lain, komitmen pada diri sendiri bahwa saya tidak terlambat. Seperti itu. Terus dilarang melakukan kekerasan. Di sini keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya demi keselamatan, menghormati orang lain. Kalau peraturan kan kita buat, tapi kalau kayak kelas sudah dibuat sama anak, kita saling menghargai orang lain. Ya, ketika guru berbicara, teman-teman boleh mendengarkan. Seperti itu. Nanti kalau ada yang mau bertanya, ibu persilahkan, tetapi tidak usah teriak-teriak, karena dia harus menghormati orang lain. Seperti itu. Selanjutnya segitiga restitusi. Nih, apa sih segitiga restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke, kita lihat. Sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Inilah yang harus kita garis bawahi, muncul dari dalam diri sendiri tanpa takut ataupun imbalan. Ciri-cirinya apa? 9. Bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya tidak ada dendam. Kita salah lagi. Nih, segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan, selanjutnya menanyakan keyakinan. Contoh di sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan. Setelah kita menstabilkan identitas, selanjutnya kita validasi dulu tindakan. Ketika anak-anak berbuat salah memecahkan vas atau memecahkan kaca gelas, kadang-kadang anak sudah takut, ya. Tapi jangan langsung dimarahi, validasi dulu tindakan, stabilkan identitasnya. Kita ajak anak, kita bawa mereka, tenangkan dulu hatinya. Nah, bukan kamu dulu yang akan melakukan kesalahan itu, guru juga lo pernah seperti itu. Setelah itu kita validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu menjatuhkan gelas itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita validasi tindakan, kita menanyakan alasannya mengapa sampai itu terjadi. Selanjutnya, setelah ada kesepakatan kelas tadi, kira-kira nilai apa yang akan kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika keyakinan kelas seandainya ada yang lain, sudah validasi aja itu. Stabilkan identitasnya, buat dia tenang, kita tanya mengapa dia melakukan seperti itu, baru jika dia sudah membuat, kita sudah buat kesepakatan kelas, nilai apa yang kamu langgar. Oh, saya tadi tidak menyayangi teman, Bu, tidak bisa saling menyayangi teman satu sama lain. Berarti kan tinggal nanya, kira-kira kalau kamu lakukan itu apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu, ya. Guru berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi.
Contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh untuk validasi tindakan. Ini validasi tindakan ini penting. Validasi kesalahan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Ini contoh-contoh kalimat kelima untuk validasi kesalahan. Menanyakan keyakinan kelas. Nilai apa yang telah kamu percayai di sekolah? Nah, nilai kebajikan apa? Di sini juga kita tanya kepada anak-anak. Selanjutnya kita lebih ke ya. Nah, ini ada contoh segitiga restitusi. Kita bisa lihat videonya, ternyata cepat sekali. Kasusnya adalah dilakukan sebelum masuk ke dalam kelas. Biasa anak-anak sudah berbaris rapi di depan mereka lagi dalam satu. Saat itu, Suryati mengamati pada salah satu anak kelas A, yaitu Aida, belum menerima datang ke sekolah. Namun, belum ada pemberitahuan akan konsultasi atau usaha. Kemudian, pada saat pembelajaran sedang berlangsung dan Suryati melakukan sanksi dari sekolah, tiba-tiba Aira membuka tembok dan masuk ke dalam kelas. Aira terlambat datang ke sekolah. Kemudian, pada waktu istirahat, Suryati mengajak Aira untuk melakukan restitusi. Adalah segitiga restitusi. Itu contohnya tadi Aira terlambat datang ke sekolah. Validasi tindakan tadi gurunya menanyakan, "Kamu datang terlambat ya?" "Iya." "Kenapa?" Kita bisa tanya. "Siangan Bu." "Oh, siangan." Tapi ada asa di situ. Kita stabilkan dulu tadi dengan kata-kata, "Kamu datang terlambat ya?" "Iya." Stabilkan dulu perasaannya dia, baru kita tanya, "Rasanya kenapa kamu terlambat?" Seperti itu. Itu validasi tindakan. Kalau keyakinan kelas gimana? Kita sudah buat kesepakatan bersama keyakinan kelas apa sih yang dilanggar. Oh iya Bu, kemarin kita buat nih, kita ke sekolah tidak boleh datang terlambat. Seperti itu. Nanti kita tanya, nah karena hari ini terlambat, besok apa yang harus dilakukan supaya tidak datang terlambat? Bu, saya harus bangun pagi. Dia sudah tahu jawabannya. Itulah untuk kita ke segitiga diskusi. Ternyata Kasus 2. sudah selesai yang ininya ya. 2
Oke, kita kembali ke ya, materi 7 materi ternyata sudah kita selesaikan. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas ataupun cara membuat keyakinan kelas seperti apa, silakan kita buat satu pertanyaan boleh. Dari teman-teman ingin bertanya yang lebih kemana? Dari yang lebih ini posisi kontrol dulu, keyakinan kelas segitiga restitusi. Kalau motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol dulu, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, kira-kira mana yang akan lebih ditanyakan? Dan saya persilakan. Untuk membuka satu pertanyaan dulu. Bu, kalau misalnya kan kita sudah membuat keyakinan kelasnya dari susun bahkan dari tempel di depan kelas, tapi ada satu anak yang secara terus menerus melakukan kesalahannya itu kayak kita sudah sering kayak hidup berdua gitu kan, kayak sering tanya kenapa selalu melakukan hal yang sama, tapi jawabannya itu cuma kayak main-main kayak ya nggak apa-apa bunda, kayak dia memang awalnya minta maaf terus, tapi ya selama itu juga selalu berbuat salah. Nah, untuk membuat sebuah keyakinan kelas, kita tahu bahwa anak itu keyakinan kelas apa yang dilanggar. Ketika dia mau membuat keyakinan, ayo pilih. Itu menempel keyakinan itu yang nempel anaknya. Anaknya yang nempel, dia memilih. Kita jelaskan dulu. Di situ kita membuat keyakinan seadanya anaknya suka kelahi sama temannya, usillah terus sama temannya. Berarti kan tidak menyayangi teman, tidak menghormati temannya, seperti tidak menghargai temannya, seperti itu. Kita tanyakan ke teman-teman yang lain, ke siswa yang lain. Kira-kira kalau kita kelas sama teman boleh nggak sih? Nggak boleh bu, dampaknya apa? Ini bu, seperti itu. Beberapa keyakinan disuruh dia pilih. Nah, contoh, seandainya disuruh usil sama teman, dia tidak menyayangi teman. Kasih dia tidak menyayangi teman itu. Dia tempel. Nah, nanti di situ bisa setelah semua keyakinan kelas itu jadi, kita kasih entah itu jempol tangan, jari tangan, kita kasih nama dia. Aku sudah ini loh, sudah membuat keyakinan ini loh yang gak sepakati, kenapa harus dilanggar? Kita ingatkan seperti itu Setiap hari. setiap hari nggak apa-apa. Kan lama-lama itu, oh iya ya keyakinan aku yang buat, aku sendiri yang langgar. Makanya kebanyakan banyak orang bahwa dibuat peraturan untuk dilanggar, ya kan? Banyak peraturan dibuat untuk dilanggar karena apa? Karena tidak ada motivasi dalam diri dia sendiri. Tetapi ketika peraturan itu dia yang buat bersama-sama dengan temannya, dengan gurunya, ketika dia ingin melanggar, guru tinggal menyampaikan kesepakatan apa yang sudah dilanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, yang telah kita buat bersama. Nah, kalau saya nggak sama teman itu. Nah, validasi lagi tindakan restitusi tadi. Kita tanya alasan, dia pasti mempunyai alasan. Yang pertama mungkin kurang perhatian, bisa jadi, ya kan? Nah, kurang perhatian. Jadi dia kepingin ada tadi yang 5 kebutuhan manusia. Dia ingin kesenangan, mungkin kesenangannya dia karena iseng, gitu kan? Terus selanjutnya saya ingin bebas bu, mungkin ada tekanan dari dia. Seperti itu. Ini makanya masuklah dari ketujuh ini sebetulnya masuk semua dari kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas tadi. Dan keyakinan kelas dia langgar, langsung lagi segitiga restitusi. Panggil dia, diamkan dia. Nah, tanya alasannya seperti apa. Tanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar dan bagaimana cara memperbaikinya. Mungkin dia akan berulang, anak itu akan berulang. Tapi ketika kita sudah mencoba dengan seorang guru itu tidak boleh bahwa ya walaupun perjuangan yang luar biasa untuk dikubu dan ditiru, insya Allah dengan niat kita yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik seperti itu. Itu kan kalau anaknya yang bisa menyampaikan. Bagaimana kalau misalnya anaknya yang namanya pendiam, kalau ngomong aja masih takut-takut atau kayak kurang jelas? Jika dia takut itu kan ada sebab.
mau sama teman bisa. Tapi kan sudah duduk berdua, Bu. Kalau tinggal berdua, mungkin dari teman yang lain kita suruh pindah dulu. Tapi ketika kita ajak untuk berbicara berdua, seperti apa? Mungkin bahasanya mungkin lebih ke isyarat, karena kosakatanya kurang, ya kan? Dia tidak tahu bahwa ini tidak boleh begini. Seandainya dia habis robek buku nih, dia kan takut, ya kan? Karena takut tadi, dia takut dihukum aslinya. Takut dihukum, terus ketika yang sudah takut dihukum, kita membuat rasa bersalah lagi. Aduh, gak pasti aku sama guru. Aduh, mas. Akhirnya itu tadi. Makanya kita sebagai manajer lah guru itu. Manajer dengan cara apa tadi? Dia tahu apa yang dia lakukan. Kita sama anak-anak, bagaimana anak itu memecahkan masalahnya. Contohnya, robek buku nih, gimana ya caranya ya? Ayo supaya buku itu bisa bersatu lagi seperti apa? Mungkin dia berusaha dengan ngelem itu kan dia tahu, oh biasa saya nggak melakukan itu lagi, kalau saya suruh lem lagi semua buku gitu. Yang penting dia tahu apa yang dia lakukan, bagaimana dia mencari. Kita sebagai manajer jangan sebagai teman, jangan sebagai penghukum, jangan sebagai merasa bersalah. Guru tuh seharusnya sebagai manajer seperti itu. Oke? Oke. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah terima kasih buat teman-teman semua. Hingga di akhir ini, alhamdulillah kegiatan saya berbagi modul dengan teman-teman dari hasil di modul saya di modul 1 yaitu tentang berbagi modul disiplin positif kepada teman-teman. Semoga semuanya bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Teman-teman, kita menghormati dan menghargai orang lain, setuju? Oke, sekarang gilirannya si saya ngambil apa ini? Budaya mengantri. Berarti kita harus antri, setuju atau tidak? Oke. Selanjutnya, Agnes mau ambil yang mana? Oke, sini Agnes. Nanti semuanya dapat giliran. Oh iya, ini di bawah dulu. Saling menyayangi teman. Al-Ikhlas mengambil saling menyayangi teman, setuju? Setuju. Oke, kalau silakan ditempel ya. Oke, saling menyayangi. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya, tadi sudah kan? Sudah belum? Belum. Buang sampah sembarangan. Oke, buanglah sampah di tempat sampah atau di tempat sampah, setuju? Setuju tidak? Buang sampah di tempat sampah, setuju? Oke, selanjutnya Al-Kausar mau ambil yang mana? Ini digurih tulang. Buang sampah sembarangan. Ini yang mana? Oke, Al-Kausar. Teman-teman, Al-Kausar mengambil kalau ke sekolah harus membawa bekal, setuju? Oke, silahkan ditempel. Mau tempel di mana? Oke, selanjutnya boleh? Oke, sebelah sini sayang. Selanjutnya, Elena mengambil aku anak mandiri dan bertanggung jawab. Berarti mandiri ini kalau mau pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri, mau makan sendiri ya. Terus ini kalau dikasih tugas harus diselesaikan, setuju? Setuju. Yuk silahkan ditempel. Oke, tempel yang di bawah juga semua. Selanjutnya, oke agak tebal nggak? Sini nanti. Cepet aja. Ayo, Aldi mau ambil yang mana? Oke, Aldi di sini Aldi. Aldi mengambil 4 kata ajaib. Katanya di sini ada kata ajaib, yaitu mengucapkan terima kasih, permisi, tolong dan maaf, setuju? Oke, silakan ditempel. Selanjutnya, Diandra mengambil, yuk rapikan mainan. Ketika teman-teman mengambil mainan harus dirapikan, setuju? Oke, di sini boleh. Sekarang silakan Alvaro mengambil yang mana? Jangan kebalik. Meganya nggak diganti. Alvaro, yuk kita menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa. Ya, kalau ketemu Bu Guru, ketemu temannya di sapa. Selamat pagi Bu Guru. Nggak boleh cemberut, boleh di sini. Oke, teman-teman, boleh dilihat dulu di sini, boleh dilihat. Yang pertama, tadi yang tidak setuju ini ya, ada gambar ini ya, sebentar. Yang tidak setuju, nih, ya. Anak yang bukai mainan setuju nggak? Anak yang hidup di kelas setuju nggak? Anak yang suka marah-marah setuju nggak? Anak yang suka berkelahi teman-temannya setuju nggak? Anak yang buang sampah sembarangan setuju nggak? Berarti yang kita setujui, yang pertama ada menghormati dan menghargai orang lain.
budaya mengantri, saling menyayangi, ayo buang sampah pada tempatnya, membawa bekal ke sekolah. Ya. Aku anak mandiri dan bertanggung jawab. Budayakan 4 kata ajaib. Terima kasih, permisi, tolong, dan maaf. Yuk merapikan mainan dan yuk budayakan 5S, salam, sapa, dan santun. Jadi nanti yang setuju sudah keyakinan kelas kita yang kita buat. Jika setuju, ibu akan berikan temprak. Kita akan temprak. Ayo dong. Jadi ini nanti pakai temprak, kita temprakan satu. Tangan kalian cuma satu ya. Kita buat tangan sini ya. Oke? Setuju? Oke, setuju. Ibu silakan dulu. Aku belum. Juk sama Gisel dulu maju ke sini. Oke, Juk sama Gisel dulu. Oke, nanti caranya begini. Ini tangannya dikasih kuas. Oke, Ali. Nanti gini ya. Tangannya dikasih kuas, baru tempel satu. Habis itu cuci, tak? Semua sudah setuju dengan kesepakatan kita? Silakan. Oke. Kamu mau ikut dulu mana? Oke, tangannya yang dikasih kuas. Ya. Boleh campur. Persetujuan kita. Oke, boleh cuci tangan. Lanjut Vika. Ayo Juli, teman-teman. Ya. Oke, Jul. Nanti keburu kering, Jul. Ayo Jul. Langsung cuci tangan. Ayo Mbak, ini Aldi lagi. Oke, sip. Oke, setuju. Sip, yuk. Nah, ya Vika, kerjakan. Cuci tangannya dulu. Bagus ya itu? Mbak, cuci tangannya. Cuci tangannya.
Nah,